Sekarang kita kenalan ada 4 jenis jerawat. Anehnya ya, membiarkan si bintil-bintil ini tanpa memecahkannya itu bisa menyebabkan... Hai Wishtrenders, selamat datang kembali di Wishtrend TV Indonesia bersama host Michelle Brigita. Di video kali ini kita akan kasih beberapa informasi yang bermanfaat pastinya mengenai jerawat. Kita bakal bahas penyebab utamanya, terus juga jenis-jenis dan juga perawatan yang tepat untuk jerawat. Jadi buat kalian yang penasaran dengan masalah jerawat ini, jangan lupa nonton videonya sampai habis. Let's go! Oke, buat bagian pertama ini kita akan bahas dulu penyebab utama jerawat. Jadi kalau menurut kalian dulu nih ya, kira-kira apa sih penyebab utama dari jerawat? Di antara semua kemungkinan dari penyebabnya, produksi sebum yang terlalu berlebihan selama masa pubertas itu juga salah satu kontributor yang signifikan. Karena kan selama masa pubertas itu terjadi perubahan hormon ya. Selain itu, perawatan eksfoliasi kulit yang gak tepat itu juga bisa bikin pori-pori kita tuh jadi tersumbat. Yang pastinya juga dapat menyebabkan masalah jerawat. Adanya bakteri P. acnes juga bisa menyebabkan reaksi inflamasi yang pada akhirnya bisa memperburuk keadaan jerawat. Seringkali juga bukan cuma karena satu faktor ya jerawat tuh, jadi ada kayak beberapa lah ya, faktor-faktor yang terkombinasi gitu. Selain itu juga bisa karena faktor makanan, terus juga stres. Nah mereka tuh bareng-bareng deh tuh ya, bisa jadi faktor-faktor yang memunculkan jerawat. Nah, sebagai rangkumannya, pada intinya sebenarnya jerawat itu rumit ya. Jadi memang ada banyak faktor-faktor, ada banyak penyebabnya. Kondisinya tuh kompleks gitu yang bisa menyebabkan munculnya si jerawat ini. Sekarang kita kenalan ada 4 jenis jerawat. Yang pertama itu adalah papula. Jenis jerawat ini tuh seperti benjolan kecil, mirip seperti biji millet yang tanpa ada nanah di dalamnya. Jerawat jenis ini tuh cukup sulit ya dihilangkan, jadi lebih baik mengatasinya dengan cara perawatan kulit. Nah, untuk perawatan kulitnya atau skincare-nya aku bakal kasih rekomendasinya di akhir video, jadi kalian make sure untuk nonton sampai habis. Berikutnya ada pustula. Ini tuh jerawat dengan nanah putih di dalamnya. Ketika warna nanahnya tuh agak kuning, itu tuh biasanya akan lebih cepat mereda gitu. Anehnya ya, membiarkan si bintil-bintil ini tanpa memecahkannya itu bisa menyebabkan bekas jerawat. Nah, kalau misalnya kalian punya jenis jerawatnya tuh papula atau pustula, kita rekomendasiin kalian untuk nonton video dokter kulit yang mendetail untuk panduan lebih lanjutnya. Soalnya kedua jenis jerawat ini tuh cukup kompleks gitu. Nah, kalau misalnya jerawat kalian terlihat merah di permukaan, kemungkinan itu jerawat nodular atau kistik. Mungkin kalian kayak sedikit bingung ya, tapi jangan khawatir, biar aku jelasin. Jerawat nodular itu seperti benjolan kecil di bawah kulit dan tidak mengalami peradangan. Sebaliknya, jerawat kistik itu berwarna merah dan meradang. Kedua jenis jerawat ini masuk jauh ke dalam kulit karena adanya bakteri P. acnes dan juga sebum yang terperangkap di pori-pori. Itulah kenapa kedua jerawat ini tuh sulit untuk diredakan hanya menggunakan skincare, karena mereka tuh lebih dari cuma sekedar di permukaan doang gitu. Oke, bagian berikutnya adalah gimana caranya mengatasi jerawat-jerawat ini ya. Nah, dalam video kali ini kita hanya akan fokus ke jerawat yang bisa kalian atasi menggunakan skincare. Kalau untuk jerawat nodular dan juga kistik itu kalian harus ke dokter kulit gitu ya. Untuk kemudian kalian bisa dapetin resep sebelum nantinya itu nimbulin bekas luka. Kalian bisa cari bahan-bahan seperti benzoyl peroxide untuk melawan bakteri pada jerawat dengan oksigen aktif. Nah, tapi benzoyl peroxide itu juga bisa mengiritasi, jadi kalian bisa pilih dengan konsentrasinya tuh yang rendah dan juga melembabkan. Selanjutnya adalah retinol dan juga retinal. Keduanya ini merupakan bentuk vitamin A ya guys. Keduanya bisa membantu untuk mengangkat lapisan sel kulit mati, sehingga mempercepat pembaharuan kulit kalian. Aku saranin kalian cari konsentrasinya tuh yang lebih rendah untuk menghindari iritasi. Misalnya adalah by Wishtrend Vitamin Amazing Bakuchiol Night Cream ini. Ngomongin soal turunan vitamin A kayak retinol dan retinal yang bisa membantu pengangkatan sel kulit mati. Untuk kemudian pembaruan kulit yang lebih cepat, kalian bisa banget nih mempertimbangkan produk ini ya, by Wishtrend Vitamin Amazing Bakuchiol Night Cream. Produk ini mengandung retinal, salah satu turunan vitamin A yang emang udah dikenal banget dalam skincare gitu. Produk ini juga memiliki warna yang alami yang ditunjukkan dengan warna kuning. Krim ini diformulasikan untuk perawatan yang lembut namun efektif untuk penuaan dini dan mengandung bakuchiol, sebuah alternatif dari retinol. Mengenai iritasi kulit, kalian gak perlu khawatir karena krim ini punya konsentrasi bahan yang tepat dan juga udah melalui uji iritasi kulit primer secara klinis untuk kulit sensitif. Selanjutnya, ingredients yang bisa aku rekomendasikan juga adalah salicylic acid, yaitu sebuah exfoliant kimiawi. Ingredients ini bisa membantu untuk menghentikan pori-pori tersumbat. Ingredients ini tuh lebih baik dari AHA karena dia tuh bisa dengan lebih mudah mencapai ke lapisan minyak kulit.
Oke, jadi kita udah sampai di akhir videonya. Tadi kita tuh udah bahas soal penyebab dan juga jenis-jenis jerawat dan juga gimana cara mengatasinya. Aku yakin kalian pasti udah mulai bisa sedikit lebih memahami mengenai jerawat dengan lebih baik. Sebelum kalian pergi dari video ini, jangan lupa kalian komen dulu. Kalian juga boleh banget berbagi pendapat tentang masalah jerawat. Jangan lupa juga like dan juga subscribe supaya kita bisa terus kasih informasi yang bermanfaat tentang skincare ke kalian. Pokoknya setiap minggunya pasti akan ada video-video baru. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!